Baik, jadi dimensi dari tasyri' ini karakternya adalah satu tadi bersifat universal. Universal tadi saya sebutkan adalah dia sifatnya menyeluruh, tidak untuk satu dua kelompok. Contohnya apa ya? Sholat 5 waktu, mau di Indonesia, mau di Mekah, di Sudan, di Eropa atau manapun, ya tetap semuanya sifatnya adalah kewajibannya 5 waktu begitu. Puasa Ramadan ya tetap semuanya puasa. Ada kewajiban zakat ya hitungannya, ketentuannya juga tetap sama, universal gitu. Kemudian eternal, kemudian tunggal. Jadi yang menentukan itu ya Allah dan Rasul, sudah ketetapan. Absolut, jadi sudah paten begitu ya, dan tidak bisa dirubah. Misalkan mau sholat 5 waktunya diganti hanya 1 kali, nah itu tidak bisa. Jadi sudah sifatnya adalah paten. Kemudian kita lihat ke yang dimensi istinbati. Istinbati itu dari kata-kata istinbatun. Istinbatun artinya kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari hukum-hukum yang sudah ada dalam syariat. Ini subjeknya siapa? Ini subjeknya dari istinbat ini adalah fuqaha, para ahli fikih. Kemudian produknya adalah berupa fikih. Nah, ini nanti fikih itu juga ada macamnya. Nah, ini ada al-qawaid al-fiqhiyah, ada kaidah fikih ya, ini hubungannya dengan usul fiqh. Contohnya ya, misalkan la dzarara wa la dzarara, ad-daruratu la tubihul mahdurat. Kemudian tadi la dzarara wa la dzarara. Nah, asyaku apa itu saya lupa. Nah itu juga bentuk dari al-qawaid al-fiqhiyah, ketentuan fikih. Ini kemudian yang kedua ada as-siyasah asy-syariah, ini politik hukum. Kemudian ada al-awrad wal-ittijahat, visi dan tujuannya. Nah, kodifikasi dari istinbati dari para ahli fikih ini bisa kita temukan di dalam al-kutub al-fiqhiyah. Contohnya kalau Imam Syafi'i bikin kitab fikih namanya Al-Um, itu tebal sekali. Kalau teman-teman coba ke perpustakaan lihat, itu Al-Um itu tebal sekali. Itu membahas tentang fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kemudian ada karakteristiknya, kalau istinbati ini lokal, jadi bukan universal, karena fikih itu juga istilahnya tidak bisa satu untuk semuanya ya. Jadi dia sifatnya lokal. Kalau di Indonesia mayoritas pakai mazhabnya Syafi'i. Nanti kalau di negara lain pakai misalkan Hambali, ada yang Hanafi gitu. Saya pernah dengar itu kalau di Turki itu daging udang itu dianggap haram karena ikut mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Nah, itu juga termasuk bentuk bentuk kekayaan karakteristik fikih dalam Islam gitu ya. Nah, kemudian variatif, bervariasi ya, relatif, bisa fleksibel begitu. Suatu contohnya misalkan bangkai hewan gitu. Kalau dalam Islam, dalam kondisi sekarang ini kita boleh, tidak boleh, haram gitu ya hukumnya. Tapi kalau misalkan kita terjebak dalam suatu hutan, kemudian kita dalam kondisi darurat, kalau tidak makan bangkai hewan kita mati, nah itu kita ya bisa diperbolehkan dalam batas tertentu. Batasnya yang penting cukup gitu, bukan berarti sampai dihabisin, sampai kewenyang, sampai penuh perutnya, enggak, tapi dalam kondisi sampai cukup, sampai terpenuhi kebutuhannya gitu. Itu macamnya. Ini istinbati. Kemudian dimensi yang terakhir ini ada dimensi tatbiki. Nah, kalau dimensi tatbiki ini sifatnya lebih mengkerucut lagi, lebih kecil lagi areanya. Kalau fuqaha ini kan dari imam mazhab, kalau ini para ulama di daerah tertentu. Oke.
Nah, ada 3 macam subjeknya, ada 3 golongan subjeknya. Ini para imam, kemudian ada para qadhi, kemudian ada para mufti. Imam dalam suatu daerah misalkan gitu, dia membuat produk fikihnya berupa produk hukumnya berupa taknin. Kodifikasinya konun. Konun kalau di Aceh itu kan ada konun pakai hukum Islam ya, peraturannya ada aturan cambuk, kalau di sana ada hukuman cambuk. Nah, itu misalnya itu juga bentuk dari dimensi tadbiki dari para imam di Aceh. Sifatnya ya sama ya, jadi lokal, kontemporer, tunggal gitu. Kemudian yang kedua ada qadhi. Qadhi ini kalau di bahasanya orang hukum ya hakim gitu ya, hakim, tapi ini dalam urusan Islam. Kalau produknya dalam bentuk taqdi, kemudian kodifikasinya adalah qadha, ketentuan hukum. Jadi misalkan ya ada pembagian waris, misalkan ada perselisihan dalam pembagian waris antara anak A, B, C, kemudian ada perselisihan. Nah, itu yang nanti dibawa ke qadhi, pada hakim agamanya, hakim Islam, hakim dalam Islamnya, kemudian diputuskan. Nah, itu qadhi. Kemudian yang terakhir ada mufti. Kalau mufti ini produknya berupa fatwa, kodifikasinya dapat kita lihat dalam fatwa. Ini produknya namanya ifta. Nah, kalau di Mesir ada mufti Grand Sheikh namanya. Tuh. Kemudian kalau di Indonesia berarti muftinya ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia, kan ada fatwa DSN. Nah, itu adalah kodifikasi dari para mufti di Indonesia yang terkumpul pada Majelis Ulama Indonesia. Karakteristiknya di fatwa itu kan sifatnya sukarela. Jadi misalkan nih, contohnya yang kemarin lagi ngetren itu adalah fatwa tentang haram umat Islam memboikot, diajak untuk memboikot atau mengharamkan memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel. Nah, itu sifatnya tidak mengikat umat Islam yang ada di Indonesia, tapi itu adalah sifatnya adalah ajakan atau anjuran dari MUI sebagai pemberi fatwa, karena kondisinya saat ini adalah umat Islam di Palestina dijajah, ya, hasil penjajahan uang yang didapatkan dari bisnis tersebutlah yang menjadi salah satu sumber dari dana perang yang ada di Israel itu. Nah, itu makanya memfatwakan haram. Tapi kan fatwanya tidak mengikat. Kalau orang Islamnya tetap mau pakai ya silahkan. Tapi itu adalah sifatnya anjuran dari fatwa yang ada di Indonesia gitu. Oke, kalau dilihat dari ini ruang dan waktunya ya, ini dari ruang dan waktunya, ini kita lihat kalau semakin ke atas berarti istinbati ke atas, sampai ke tasyri, ini bentuknya adalah tasbit. Semakin atas semakin paten. Ya, contohnya ya, kalau yang atas ini kan yang berbentuk syariat, contohnya syariat ini sholat 5 waktu, nah di sini kan wajib. Nah, ini maka berbentuknya adalah ketetapan. Tapi kalau semakin ke bawah, taghyir, ini akan semakin berubah. Maksudnya berubah gimana? Kasusnya akan semakin banyak. Semakin banyak perkembangan zaman, akan banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum Islam. Perlu ada ketetapan. Ini hukumnya apa? Ini sifatnya apa? Boleh apa enggak? Haram? Alasnya apa? Nah, ini akan semakin banyak, akan semakin kontemporer. Sekarang investasi bukan hanya saham, obligasi, juga ada kripto, ada NFT. Nah, itu juga salah satu bentuk perkembangan zaman yang nanti tetap butuh pendampingan dalam hukum Islamnya seperti apa gitu. Baik, jadi ini adalah dimensi hukum Islam. Tadi pertama kita belajar tentang fatwa, kemudian tadi pertama di awal kita belajar tentang definisi hukum Islam, ada 3 macam, kemudian baru kita masuk ke dimensi dalam hukum Islam. Oke, saya berikan tugas untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, silahkan tulis kembali 3 bentuk ketetapan Allah.
dalam hukum Islam tadi, dalam pengertian hukum Islam tadi ada 3 macam bentuknya ketetapan, bentuk dari hukum Islam itu apa, ada 3, silahkan ditulis, kemudian silahkan berikan contohnya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan tuliskan ada berapa imam mazhab yang kita pelajari. Ada 4 mazhab itu yang umum kita pahami, siapa saja namanya, kemudian tuliskan masa hidup beliau-beliau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Urutkan mulai dari yang lebih awal dulu sampai yang terakhir masa hidupnya gitu. Baik, jadi itu ada 2 tugas ya. Silahkan nanti di Google Formnya silahkan diisi absen, kemudian menjawab pertanyaan dari yang barusan saya sampaikan. Baik, itu saja saya kira teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Silahkan disimak, kemudian dipelajari, dipahami, kemudian nanti akan kita lanjutkan di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.